sekali bisa bersama-sama. Dr. Heri Ya, 15 menanggapi tahun soal lalu LGBT. saya juga terlibat dalam katakan kampanye untuk membela teman-teman yang terkena virus HIV, membela bagaimana mereka jangan didiskriminasikan. Dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan bahwa mereka yang kena HIV, maaf sedikit tentang HIV itu bukan karena dosa semata, gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa jadi salah kaprah gitu, supaya orang berpikir dan mereka mengerti bahwa penyebarannya juga tidak semudah, tidak segampang dengan penyakit misalnya TBC, sehingga orang jangan mendiskriminasikan. Begitu orang mengerti mengapa HIV ini bisa tertular dan bagaimana apakah bahaya, orang mengerti oh itu, sehingga mereka akan berkurang diskriminasinya karena mereka sudah mengerti dengan benar, tidak mendapat sepotong-sepotong. Nah demikian juga halnya dengan LGBT sini. Saya kira 15 tahun yang lalu kami mulai di tempat sini. Apakah mudah-mudahan waktu ini juga bisa sama-sama kita juga membangun perspektif yang sama. Saya tidak membahas tentang perspektif agama lain. Dari sisi medis saya membahas kita belajar dari negara maju ya, karena kiblat kami kedokteran itu adalah kiblatnya adalah dunia kedokteran modern itu ala barat dan Eropa. Kami lebih banyak berkiblat ke Amerika, sehingga perkembangan diagnostik terapi kami berkiblat ke sana karena kita akui mereka lebih maju. Tahun 52 kelompok LGBT ini dimasukkan di Amerika sebagai salah satu penyakit gangguan jiwa. 52. Kemudian sekitar 20 tahun tetap bertahan, tetapi mereka mengadakan riset dan lain-lain, penelitian yang lain-lain. Akhirnya mereka berkesimpulan tahun 20 tahun 50 berarti 73 tepatnya, mereka berkesimpulan ternyata mereka harus mengeluarkan kelompok ini dari gangguan jiwa. Jadi mereka menganggap ini bukan suatu penyakit. Nah kami di Indonesia bagaimana? Di Indonesia kami menganut untuk diagnostik ini memang yang sangat berkompeten adalah orang dari psikiatri, tapi kami juga belajar tentang psikiatri dulu, bahwa untuk kitab suci kami untuk mendiagnosa orang ini sakit gangguan jiwa atau tidak, itu adanya PPDGJ, pedoman penggolongan diagnostik gejala penyakit jiwa itu ya. PPDGJ kita itu dari mana? Indonesia belum sanggup untuk menciptakan itu, jadi dia ambil dari Amerika, DSM itu dari Amerika. Dengan perkembangan DSM yang sudah merubah itu, maka berubah juga. Jadi PPDGJ Indonesia yang sekarang sudah revisi ketiga. Jadi revisi pertama masih sama, tapi pada revisi kedua dan yang terakhir yang ketiga itu mohon dicatat baik-baik, ada dicantumkan di situ, tetapi di situ dikatakan adalah bukan dalam gangguan jiwa lagi. Jadi mereka tidak. Kenapa demikian? Ya, secara medis saya juga mencoba mencari ulasan-ulasan. Mungkin ada teman-teman semua sudah mendapat ini selebaran. Ini mungkin sedikit membantu kita. Jadi tolong dibaca di sini karena teman-teman dari YTB rupanya sudah memberikan sedikit penjelasan bahwa orang orientasi seksual itu bukanlah suatu pilihan, bukan dia pilih saya mau begini, tidak. Sebagian besar itu adalah terbawa dari masa perkembangan. Bagaimana masa perkembangan itu terjadi? Nah, faktornya kita semua sudah belajar biologi, sudah tahu orang itu terbentuk karakter atau yang terlihat fenotipnya itu adalah dua. Dari pertama genetiknya dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, perkembangan ini kalau dia berasal dari genetik, saya katakan ini sangat sulit sekali kita untuk memaksa dia untuk kembali, karena memang ada bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa memang kelompok LGBT ini ada berbeda genetiknya, sehingga walaupun secara fisik dia itu misalnya laki-laki, tetapi genetiknya dia membawa sifat wanita. Ini sulit dia tolak. Memang menurut saya itu
diberikan oleh Tuhan. Ya, diberikan oleh Tuhan karena memang mungkin Tuhan punya rencana dengan hidupnya gini, kita tidak tahu, gitu. Bukan kesalahan. Gitu. Tetapi ada juga yang terjadi karena faktor lingkungan, mungkin ada trauma atau kebiasaan dari ibunya, memang karena dia menginginkan anaknya ini jadi perempuan sehingga laki-laki dia bikin begitu, bisa saja terjadi demikian. Hasil akhirnya nanti setelah dewasa. Nah, bagaimana pertanyaan orang, apakah menurut saya begini, saya tegaskan, kalau ditanya apakah ini sakit, jelas di kedokteran kami bilang, saya sendiri bilang ini bukan penyakit. Kenapa? Kalau dia sakit, dia perlu obat, gitu kan? Kalau dia tidak sakit, dia tidak perlu obat. Nah, saya mau kutip bagaimana WHO mendefinisikan orang itu sakit, kesehatan jiwa. Orang dikatakan sehat secara jiwa kalau satu, ini WHO ya, sudah diterima secara internasional, merasa sehat dan bahagia. Kalau kaum LGBT merasa sehat dengan bahagia dengan gini, ya dia sehat. Yang kedua, mampu menghadapi tantangan hidup. Dengan kondisinya dia mampu menghadapi tantangan hidup, mencari makan, lain-lain, bisa makan minum, dia bisa hadapi semua, dia sehat secara jiwa. Yang ketiga, ada 4 ya, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Dia bisa menerima orang lain. Kalau kelompok ini bisa menerima orang lain, ya sehat. Jangan-jangan, menurut saya, jangan-jangan kita yang sehat ini bisa dikelompokkan sakit karena tidak bisa menerima orang lain. Maaf ya, saya bilang ini WHO yang bilang. Yang keempat, mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kalau setiap orang memiliki 4 hal ini, WHO mengatakan dia adalah sehat. Yang dikatakan sakit adalah kalau dia punya manifestasi gangguan jiwa berupa perilaku, pikiran, perasaan yang berkaitan erat dengan tubuh jasmani dan lingkungan sosialnya, dan dia merasa terkendala. Berkendala artinya dengan kondisinya itu dia merasa kendala untuk melaksanakan fungsinya.